Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh. Nashhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Hadirin dan jamaah salat maghrib jelang isya Masjid Al-Hidayah, Perumahan Bukit Cimanggu City dan sekitarnya, kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini atau jelang malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala setelah sebulan lalu ya, kita bersua di awal bulan September, dan hari ini kita ketemu lagi di awal Oktober pada pekan yang pertama ba'da maghrib dalam kajian rutin Sirah An-Nabawiyah, sejarah hidup baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan pada kesempatan malam hari ini kita akan lanjutkan kajian Sirah An-Nabawiyah kita. Terakhir kita bahas perang Badar, Ghazwatu Badr ya. Sebuah peristiwa yang diabadikan oleh Al-Quran dengan penamaan Yaumal Furqan, Yaumal Taqal Jam'an ya. Hari Furqan, hari pembeda, Yaumal Taqal Jam'an ya, hari di mana bertemunya dua pasukan ya, kaum muslimin dan kafir Quraisy. Dua pertemuan ini kita sudah bahas dalam peristiwa perang Badar tersebut. Nah, pada malam hari ini alhamdulillah kita coba bedah ya, beberapa peristiwa penting yang terjadi setelah perang Badar menjelang perang Uhud ya. Karena runutan peristiwanya dalam serial perang di masa Nabi itu perang Badar, lalu kemudian Uhud ya, lalu kemudian Khandaq ya, ini berseri gitu ya. Lawan kaum muslimin waktu itu orang-orang musyrikin Makkah, kafir Quraisy Makkah ya. Walaupun perang Khandaq itu ada keterlibatan kabilah-kabilah yang lainnya, tapi mayoritas pasukan pada waktu itu adalah kafir Quraisy Makkah. 3 ya. Maka dalam serial buku saya namakan ini dengan trilogi kemenangan, di mana baginda Rasul menancapkan pondasi kemenangan ya, untuk menjadikan Madinah Al-Munawwarah itu sebagai daulah Islamiyah ya, sebagai sebuah negeri yang Islami, demikian kira-kira ya. Nah, ada beberapa peristiwa yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini ya. Sebelumnya pada pertemuan depan kita bahas perang Uhud ya, perang Uhud. Peristiwa pentingnya yang terjadi setelah perang Badar ya. Boleh sini aja, sini apa? Kasih. Nah ini saya pernah nulis buku perang Badar, Uhud dan Khandaq ya, kita abaikan saja. Ini pun pernah sering dibahas ya, pemetaan kehidupan baginda Rasul SAW ya. Ya. Nah ini peristiwa pertama jamaah. Ini kejadian pertama yang terjadi setelah perang Badar itu. Nabi pulang ya dari Badar di akhir Ramadan ya, akhir Ramadan tahun kedua Hijriah, dan pada bulan Syawal ya, Ramadan Syawal ya, artinya tidak lama pulang dari perang tersebut. Baginda Rasul SAW mendengar ya, ada kabilah Bani Sulaim yang berada di arah timur ya, Madinah ya, dan mereka masih menginduk ke kabilah besar Bani Ghatafan ya.
diinformasikan kepada baginda Rasul bahwa mereka sedang membangun kekuatan yang besar yang untuk menyerang kaum muslimin. Ya. Maka Nabi segera membentuk tim ya, mata-mata intelijen begitu kira-kira ya, dan diperintahkan oleh baginda Rasul untuk mengusut dan kemudian mencari informasi tentang kebenaran berita tersebut, dan fix ya, info tersebut bukan hoax ya, bukan abu-abu ya, bukan kabar burung, tapi betul. Kabilah Bani Sulaim dari kabilah Bani Ghatafan ini ya betul-betul serius ingin menyerang kaum muslimin. Maka sebagai langkah antisipasi ya, dan sekali lagi memastikan bahwa berita itu bukan hoax ya, baginda Rasul membentuk pasukan yang berkekuatan tidak kurang dari 200 personal, dan beliau langsung yang pimpin ya. Panji perang ya, waktu itu diserahkan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan Nabi pun bergerak ya, mendatangi kabilah tersebut. Ada mukjizat, kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Ya. Di antaranya nusirtu birra'bi masirata syahr, kata Rasul. Saya ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala birra'bi, dengan menanamkan rasa takut ya, gemetar dalam diri musuh ya. Masirata syahr, walaupun perjalanan masih sebulan lagi ya. Nah ini disebut dengan izzah. Jadi bagaimana musuh itu ya melihat Rasulullah bergerak, mereka sudah ketakutan lebih dulu ya. Sudah ketakutan, karenanya ketika Nabi mendatangi markas tersebut ya, mereka sudah kabur, melarikan diri dan bubar. Dan dikisahkan ya, Nabi hanya menemukan seorang laki-laki tua bernama Yasar yang belakangan masuk Islam, dan ya, mendapatkan sekitar 500 ekor unta yang ditinggalkan oleh musuh-musuh tersebut. Karena itu ini disebut dengan al-fai gitu ya, harta rampasan perang yang bukan diambil karena benturan militer gitu ya, tapi betul-betul ditinggalkan oleh musuh ya. Nabi mengambil harta ini dan kemudian membawa Yasar ini, dan kemudian dia masuk Islam. Nah, peristiwa ini terjadi pada bulan Syawal tahun kedua Hijriah, dan ini menjadi peringatan bagi kabilah-kabilah yang lain yang ingin bermaksud pun menyerang Rasulullah ya. Karena itu dalam kitabnya Al-Manhaj Al-Haraki, Dr. Munir Muhammad Ghadban itu menganalisa tujuan baginda Rasulnya mendatangi kabilah ini bukan untuk menghancur leburkan, bukan untuk membunuh gitu kan, bukan, tapi untuk show of force gitu kan, agar tindakan yang sejenis ya, tidak dilakukan oleh kabilah-kabilah yang lain ya. Ini diantara tujuannya ya. Nah, ini peristiwa disebut dengan ya, perang Bani Sulaim atau perang Ma'ul Qudr, karena peristiwa tersebut terletak di daerah sumur atau Bi'ir Qudr, Ma'ul Qudr ya, terjadi pada tahun kedua Hijriah, tidak lama setelah perang Badar. Peristiwa yang berikutnya yang juga menarik adalah pengkhianatan kabilah Yahudi Bani Qainuqa. Ketika Nabi datang ke Madinah, ada 3 kabilah Yahudi yang dominan ya. Pertama Bani Qainuqa, yang kedua Bani Nadir, yang ketiga Bani Quraizah. 3 kabilah Yahudi ini ya. Nah, di antara strategi Rasul SAW agar bisa stay gitu ya, tinggal di Madinah dengan aman ya, maka beliau menggagas perjanjian yang kita kenal dalam kajian-kajian sebelumnya dengan Mitsaqul Madinah, piagam Madinah, di mana semua orang ya berhak beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Ya kira-kira satu jiwa lah ya, dengan pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 ya. Semua warga siapapun dia ya berhak menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Nah, ini strategi Rasul, sehingga beliau bebas ibadah dan terlindungi dengan undang-undang ya, tidak bisa diusir ya. Namun ya, di antara 3 kabilah ini ya, masing-masing sebenarnya tidak senang dengan kehadiran baginda Rasul, karena lihat dari aspek manapun itu pun merugikan mereka gitu kan. Dari aspek ekonomi, pelan-pelan kaum muslimin mengambil alih
Dari aspek politik ya, pelan-pelan penduduk Madinah itu mengangkat baginda Rasul sebagai pemimpin mereka ya. Maka secara tidak langsung dan diam-diam 3 kabilah Yahudi ini ya tidak senang dengan kehadiran kaum muslimin. Tetapi yang sangat keras ya permusuhannya ya, di antara Yahudi tersebut adalah kabilah Bani Qainuqa. Ya. Nah, apa yang dia lakukan? Paling tidak ada 2 peristiwa yang dilakukan. Pertama jamaah, Yahudi Bani Qainuqa ini berusaha untuk mengadu domba kaum muslimin. Ini lagu lama ya. Kan rumus penjajahan itu pernah saya sampaikan, divide et impera. Kalau kita pengen menjajah sebuah wilayah, adu domba penduduknya maka mereka akan lemah dan bisa kita kuasai. Ini lakukan Belanda sejak ratusan tahun yang lalu, yang katanya Belanda menjajah kita itu ya 350 tahun. Saya juga nggak tahu ngitungnya dari mana gitu ya. Sebab perang Diponegoro saja itu terjadi 1830 ya, 1830 ke 1945 itu cuma 150 tahunan ya. Apalagi Aceh ya. Aceh itu baru berhasil ditundukkan Belanda itu tahun 1902-an, abad ke-19. Jadi cuman 40 atau 50 tahunan ya. Nah, saya nggak tahu ngitungnya kita dijajah Belanda 3,5 abad itu ya, 350 tahun itu dari mana, nggak tahu ngitungnya dari mana ya. Atau mungkin sejak kedatangan VOC 1602 ke Nusantara, padahal waktu itu mereka belum menjajah ya, dalam rangka bisnis. Nah, jadi ini juga saya kira perlu kita luruskan ya. Kadang kita bangga ya, dijajah Belanda lama itu bangga bangga ya, bangga dijajah orang itu kan. Akhirnya mental kita adalah mental orang dijajah. Mental orang dijajah itu ya kayak gini gitu ya. Jadi ini yang saya ada grup grup WhatsApp ya, para penggemar sejarah begitu kira-kira ya. Ada Dr. Tiar Anwar Bakhtiar ya, ada Ustaz Salim Fillah, ada beberapa yang lainnya ya. Kita sering diskusi, termasuk di antara yang kita diskusikan ini nih ya. Dari mana angkanya kita dijajah 350 tahun oleh Belanda itu ya. Nah, baik. Adu domba dan ya, jajahlah, divide et impera. Ini dilakukan oleh Yahudi Bani Qainuqa ini. Ketika dia melihat kaum muslimin hidup tenang, damai, tentram ya, sesama kaum Ansor yang tadi berantem terus gitu ya, antara Aus dan Khazraj itu berantem terus tuh. Nah, ketika Rasulullah SAW datang, didamaikan oleh beliau, disatukan dalam simpul ukhuwah Islamiyah. Nah, ini membuat sakit hati Yahudi Bani Qainuqa ini. Maka ya, seorang Yahudi Bani Qainuqa namanya Syas bin Qais ya, itu mengutus seseorang anak buahnya ya, sengaja untuk mengadu domba kaum muslimin yang sedang duduk santai, ketawa ketiwi dan tentram damai itu. Dan orang suruhan ini kemudian menghembuskan isu-isu peperangan, lalu kemudian semangat ya, asabiyah yang dulu mereka miliki ya, dan terpancing ya, kalangan Ansor ini pun terpancing, tersulut emosinya ya, entah bagaimana caranya gitu. Akhirnya di antara mereka mulai saling meledek ya, mulai saling menghina. Bahkan ada yang mulai mengambil ngelepas sendal gitu kan untuk mukul ininya saudaranya ya, Aus dan Khazraj ini ya, dan hampir terjadi konflik di antara kaum muslimin ya. Ketika mereka sedang berada dalam kondisi demikian, datanglah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah SAW, "Ma bikum, bagaimana kalian ini? Ya, kok bisa berantem? Apa enggak ngeliat saya, enggak mandang saya?" Kata Rasul begitu kira-kira. "Saya kan masih berada di tengah kalian. Kok bisa disatukan kembali oleh baginda Rasul, dan mereka pun akhirnya sadar, berpelukan, menangis mereka, dan Allah pun menurunkan firman-Nya dalam surat Ali Imran, "Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu." Ya, wa'tasimu bihablillahi jami'an ya wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kalian, wa'tasimu bihablillah, dengan agama Allah, dengan tali Allah, wala tafarraqu, jangan bercerai-berai. Ya, gagal ya. Namun demikian dan ini termasuk pelanggaran. Ya, dianggap sebagai satu poin pelanggaran yang dilakukan oleh Yahudi Bani Qainuqa. Yang kedua, jamakumullah, mereka pernah melecehkan seorang muslimah yang sedang berbelanja di sebuah warung begitu kira-kira ya. Dengan cara apa?
muslimah yang pakai semacam ya gamis ya, seperti ini gamis. Lalu kemudian diam-diam salah seorang dari Yahudi Bani Qainuqa ini menyangkutkan tali yang dihubungkan dengan ujungnya ada mungkin pancing atau peniti begitulah, dikaitkan ke bagian bawah pakaian muslimah ini secara diam-diam. Sehingga apa yang terjadi? Ketika muslimah ini berjalan, maka tersingkaplah auratnya. Ini penghinaan yang luar biasa terhadap seorang muslimah. Dan demikianlah izzah kaum muslimin ya. Saya nggak tahu kalau kita muslimah kita diperlakukan demikian gitu kan. Apakah kita akan bangkit membela atau diam saja? Nabi tidak tinggal diam. Mereka sudah melakukan pelanggaran yang kedua, maka Nabi mendatangi dan mengepung benteng Bani Qainuqa ini, dan akhirnya pun mereka menyerah. Ya, seorang sahabat Ubadah bin Samit ya, terkenal sekali, diminta oleh baginda Rasul untuk menyelesaikan urusan tersebut ya, dan diputuskanlah Bani Qainuqa ini untuk hengkang dari kota Madinah Al-Munawwarah. Selesai satu Yahudi, Bani Qainuqa ya. Nah, Bani Nadir nanti kita akan bahas, dibereskan oleh Rasul setelah perang Uhud, dan kesalahan mereka sangat fatal ya. Bukan menghina muslimah, bukan mengadu domba kaum muslimin, ingin membunuh Rasulullah ya, ingin membunuh Rasulullah. Akhirnya mereka diperangi Rasul, diusir, lari ke Khaybar. Dua. Yang ketiga ya, nanti ada Yahudi Bani Quraizzah. Mereka berkhianat dengan cara memutuskan koalisi dan bergabung dengan musuh. Dan pun dieksekusi oleh Rasul setelah perang Khandaq. Nanti pelan-pelan kita akan bahas. Ini peristiwa yang kedua yang terjadi setelah ya, perang Badar. Peristiwa yang ketiga, jamaah, kalau pertama tadi melawan kabilah Bani Sulaim, Bani Ghatafan, yang kedua melawan Bani Qainuqa ya, dari Yahudi. Nah, yang ketiga ini dari kafir Quraisy, Abu Sufyan bin Harb ya. Abu Sufyan bin Harb yang menyimpan dendam ya, terhadap kaum muslimin lantaran ya, orang tua mereka, paman mereka ya, dibunuh dalam perang Badar, maka dia berangkat membawa sekitar 200 personal untuk menyerang kaum muslimin ya. Dan dia tidak ingin sendirian, dia menghubungi pimpinan kabilah Bani Nadir ya, yang saya ceritakan tadi, Huyai bin Akhtab ya, untuk minta bantuan. Tapi Huyai bin Akhtab ya, belum merasa kuat, dan kemudian dia masih melihat kondisi Bani Qainuqa sebelumnya, sehingga dia tidak bersedia ya. Walaupun ujungnya nanti Huyai bin Akhtab inilah yang mempelopori, menginisiasi terjadinya perang Khandaq ya, di mana kafir Quraisy dan pasukannya membentuk 10.000 tentara untuk menyerang kaum muslimin. Tapi kali ini enggak. Selanjutnya Abu Sufyan ya, bin Harb mendatangi Salam bin Mishkam, pimpinan Bani Nadir juga waktu itu ya, untuk berkoalisi menyerang kaum muslimin ya. Tapi justru Salam bin Mishkam ini ya, justru membocorkan rahasia tersebut ya, dan membocorkan rahasia kaum muslimin dan siap-siap ya, untuk menyerang. Abu Sufyan bin Harb segera mendatangi salah satu pinggiran kota Madinah bagian selatan, menyerang beberapa orang sahabat Ansar pada waktu itu, lalu kemudian dia melarikan diri ya. Nah, Nabi mendengar ada di antara kaum muslimin yang diserang, Nabi tidak tinggal diam. Begitu aktifnya Rasulullah gitu kan, responnya sangat luar biasa gitu ya. Maka Nabi segera menyiapkan pasukannya ya, dan mendatangi bagian selatan kota Madinah yang diserang oleh kafir Quraisy Makkah ini, Abu Sufyan ini. Namun terlambat, Abu Sufyan CS sudah kabur melarikan diri, walaupun hanya berhasil membunuh seorang sahabat Ansar pada waktu itu ya. Dan dikejar oleh Nabi ya. Karena mereka buru-buru dan takut terkejar, maka Abu Sufyan bin Harb ini ya, melemparkan as-sawiq ya, gandum tepung mereka ya, gandum makanan pokok mereka yang dibawa. Karena biasanya mereka kalau melakukan perjalanan jauh itu kan mesti bawa bekal gitu ya, bawa bekal. Dilempar ya, dan dibuang gitu ya, dibuang supaya mereka bisa bergerak cepat dan meninggalkan kota Madinah. Oleh kaum muslimin, tepung-tepung yang dilemparkan itu ya, dipungut dan diambil. Maka perang ini disebut dengan ya,
perang Sawiq. As-Sawiq itu artinya di antara makna adalah tepung-tepung yang masih mentah belum bisa dimakan. Nah, ini disebut dengan Ghazwat Sawiq atau perang Sawiq, dan sempat membuat ketakutan Abu Sufyan bin Harb. Dia pulang ke mana? Ke Makkah, nakumullah, ya, tidak puas dengan peristiwa ini, dan akhirnya dia sempat nyewa seseorang untuk membunuh baginda Rasul, tapi gagal, gitu ya. Lalu dia berkumpul dengan beberapa tokoh Quraisy pada waktu itu, di antara ada Khalid bin Walid, ada kemudian Ikrimah bin Abu Jahal, ada siapa lagi, Sofwan bin Umayyah dan yang lainnya, dan akhirnya mereka sepakat untuk mendatangi dan menggempur Madinah dengan kekuatan sekitar 3.000 personal, 3.000 tentara. Nah, ini yang akan mengawali ya perang Uhud yang akan kita ceritakan pada pertemuan depan insyaallah ya. Baik. Peristiwa yang berikutnya perang Bani Ghatafan ya. Ghatafan ini sebuah kabilah yang besar di Madinah pada waktu itu. Ya. Ada seorang sahabat Nabi yang terkenal dari kabilah ini, namanya Abdullah bin Mas'ud Al-Ghatafan. Nanti kita akan ketemu sosok sahabat Nabi ini pada perang Khandaq, karena dialah yang memecah belah pasukan Ahzab. Nah, nanti perang Khandaq kita akan detailkan ya. Bisa disebut ini adalah perang terbesar ya, antara kaum muslimin melawan kabilah-kabilah yang ada di Madinah waktu itu ya, sebelum perang Uhud. Perang Uhud itu terjadi di bulan Syawal. Nah, ini di bulan Muharram. Ya, Muharram agak jauh juga ya jaraknya ya. Apa penyebabnya? Bani Sa'labah dan Bani Maharib ya, kembali ingin menyerang kaum muslimin, dan gabungan dua kabilah, lagi-lagi masih dalam klan Ghatafan ya, ini besar ya. Maka Nabi segera menyiapkan pasukan yang sangat besar, lebih dari jumlah mereka ketika dalam perang Badar. Jumlah mereka dalam perang Badar itu hanya 313 orang. Ini 450 personal. Ya. Di tengah perjalanan kaum muslimin menangkap seorang laki-laki dari Bani Sa'labah ini bernama Jabbar ya, dan kemudian didakwahi oleh Rasulullah. Ia pun masuk Islam dan dipersaudarakan dengan Bilal bin Rabah. Sementara musuh ketika mendengar bahwa pasukan Islam datang dengan kekuatan besar ya, mereka kabur. Kabur, melarikan diri, naik ke pegunungan ya mereka. Sementara baginda Rasul ya, karena musuh sudah melarikan diri ya, Nabi menghentikan pasukannya, dan kebetulan waktu itu hujan lebat ya, hujan lebat. Tapi hujan di Arab itu Pak enggak seperti hujan di Bogor. Kalau hujan di Bogor itu enggak lebat, tapi netes terus dari pagi sampai sore. Tapi di Arab, pengalaman saya ini, mana Syekh Hasan yang lama di Arab ya, mohon dikritik kalau keliru ya. Saya beberapa kali berangkat umroh, dan pas hujan itu jarang yang seharian dari pagi sampai sore itu belum nemu saya. Ya paling 10 menit, 15, tapi deras luar biasa. Gitu kan, asa kuyup. Saya pernah waktu umroh tinggal di agak jauh ya hotelnya ya. Pas berangkat separuh perjalanan hujan. Basah semua, kita harus berhenti berteduh gitu kan. Dan setelah itu berhenti. Ya, berhenti kita jalan lagi, itu sampai masjid udah kering lagi baju kita ya. Pakaian kayak gini kan gampang kering. Nah, saya bayangin waktu itu demikian juga, hujannya lebat ya, tapi nggak lama hujan ya. Begitu hujan berhenti kan pakaian pada kuyup semua tuh, maka masing-masing mencari tempat ya untuk istirahat, membuka pakaian, menggantinya. Demikian juga dengan baginda Rasul ya, baginda Rasul SAW ya, membuka pakaiannya dan kemudian mengganti dengan yang lain, dan disamperin gitu kan, dijemur begitu kira-kira. Dan Nabi senderan di sebuah batu, dan kemudian mungkin ada ada pohon juga, nyender begini. Jemaah kebayang nggak, baru hujan lebat, keletihan gitu kan, mungkin siang-siang juga gitu ya, meremelek gitu kan, antara tidur dan tidak istirahat. Dan yang lain juga begitu, mungkin yang lain tidur beneran gitu ya. Nah, apalagi kalau nyender, enak banget tidur ya. Nah begitu Nabi sedang tidur ayam kata orang Bogor ya. Tiba-tiba ya Allah, datang seorang laki-laki namanya Du'sur ya, musuh ya. Mungkin dia dikasih tahu oleh anak buahnya ya, lihat Muhammad lagi tidur tuh ya. Maka dia datang. Nah, saya ingat cerita ini sering sekali dikisahkan oleh almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ. Mungkin ada yang ingat ya. Nah, jadi dia datang, dan kemudian dengan pedang yang terhunus ya, dia menusukkan ke leher Rasulullah.
Ya Muhammad gitu ya, wahai Muhammad. Nabi kaget bangun. Ya. Sekarang siapa yang akan menolong anda? Ya, jadi pedang orang itu sudah, duksur ini sudah nempel di leher Rasul, tinggal tusuk selesai. Ya. Siapa yang akan menyelamatkan anda sekarang? Kata baginda Rasulullah SAW, ya Allah, Allah yang akan menolongku. Ya. Saya bawakan ceritanya gaya Zainuddin MZ. Jadi begitu mendengar kata Allah, gitu kan, gemetarlah tubuh duksur ini, gitu kan, gemetar, keluar keringatnya, licin tangannya, lepas pedangnya. Begitu pedangnya lepas, diambil oleh Rasul. Sekarang gantian kata Rasul, siapa yang akan menyelamatkanmu? Ya, giliran pedang orang itu ya ditempelkan ke leher duksur ini oleh baginda Rasulullah. Sekarang siapa yang akan menyelamatkanmu? Kata dia, ya Muhammad, tidak ada yang bisa menyelamatkanku kecuali maaf, kecuali maafmu. Maka baginda Rasulullah menarik pedang tersebut dan memaafkan orang ini. Maka kalau kita bicara tentang sifat pemaaf baginda Rasul, ini salah satu contohnya. Dan apa hasilnya? Duksur akhirnya pun dia memeluk Islam. Ya, akhir dia memeluk Islam. Jadi maafnya Rasul itu ya, berbuah kebaikan, dan duksur pun akhirnya memeluk Islam. Ya. Baik. Nah ini beberapa catatan penting ya, karena ini isya cepat banget nih. Oh, masih 18 menit lagi ya. Beberapa catatan penting juga yang terjadi setelah perang Badar ini, jamaah. Pertama, Nabi dan Aisyah hidup bersama. Ya. Di mana sebelumnya mereka menikah sebelum hijrah. Para ulama sepakat bahwa baginda Rasul menikah qabla al-hijrah. Ya, sekitar 2 tahun sebelum hijrah. Ulama berbeda pendapat tentang usia Aisyah. Ya, tapi kalau pernikahan Nabi dengan Aisyah qabla al-hijrah ittifaq. Ada semacam kesepakatan dan la khilaf, tidak ada khilaf. Ya. Tapi berapa usia Aisyah? Nah ini terjadi perbedaan pendapat. Ya. Rata-rata kalangan ulama salaf, ya, ulama-ulama dulu, ya, itu mengatakan ketika Nabi menikah dengan Aisyah itu qabla sinnil bulugh, sebelum usia baligh. Ada yang bilang 6 tahun, ada yang bilang 7 tahun. Yang penting sebelum baligh. Dan ini pendapat yang diambil oleh para ulama dulu, ya. Dan dalam hadis dikatakan, ada yang mengatakan 6 tahun, ada yang mengatakan 7 tahun, qabla sinnil bulugh. Nah, ulama-ulama kontemporer atau yang terdekat saja, saya kebetulan belum lama baca-baca ulang ya, sebagai perbandingan buku Ustadz kita Dr. Syafi Antonio dalam bukunya Muhammad Super Leader and Super Manager, ya, beliau mengatakan, beliau mentarjih gitu ya, mentarjih itu artinya menguatkan ya, pendapat yang mengatakan bahwa baginda Rasul menikah dengan Aisyah itu ba'da sinnil bulugh, setelah Aisyah itu baligh. Ya, setelah Aisyah baligh di usia sekian belas tahun. Ya, sekian belas tahun. Dan ini perbedaan di kalangan ulama sejarawan. Mengapa? Karena waktu itu emang belum ada penanggalan ya, yang fix ya, yang diakui, sebagaimana sering terjadi dalam perbedaan usia yang lain. Khadijah juga demikian ya. Sebagian mengatakan 40 tahun, sebagian mengatakan 27 tahun usianya ketika menikah dengan baginda Rasulullah ya. Tapi intinya, andai pun Nabi menikah dengan Aisyah qabla sinnil bulugh, sebelum usia baligh, dalam kajian-kajian fikih ini dibolehkan. Ya, ini diperkenankan. Jadi dalam pembahasan fikih jamaah, memungkinkan seorang laki-laki menikahi gadis, anak gadis sebelum usia baligh. Bisyartain, dengan 2 syarat. Syarat pertama ya, tidak boleh bergabung dalam satu rumah, dan pastikan tidak juga boleh berhubungan karena masih kecil. Tapi nikahnya oke, yes, sah gitu ya. Nah, ini syarat pertama. Syarat kedua ya, sebagian ulama mensyaratkan, kalau anak ini nanti sudah baligh, mencapai usia dewasa, maka hendaklah orang tuanya, walinya, menanyakan ulang kepada anak gadis tersebut, mengkonfirmasi, maukah engkau menikah dengan si fulan? Kalau katanya bersedia, maka tidak perlu nikah ulang, nggak perlu akad lagi, karena sudah sebelumnya. Tapi kalau katanya enggak mau, maka kedua belah pihak berhak untuk meninjau ulang pernikahan tersebut sampai pada batas menceraikannya, memisahkannya. Nah, kalau kita lihat sejarah baginda Rasul jamaah,
betul beliau menikahi Aisyah qabla al-hijrah, sebelum hijrah, bahkan 2 tahun sebelum hijrah, sebelum Baitul Aqabah, ya. Nah, sejarah juga mencatat bahwa selama sebelum hijrah itu beliau tidak pernah bercampur dan belum satu rumah dengan Aisyah. Baru setelah perang Badar, artinya masuk tahun kedua, ya, Hijriah, Nabi dan Aisyah hidup dalam satu rumah, seperti yang kita ceritakan. Jadi dua pendapat ini sebenarnya tidak mesti dipertentangkan, bisa dikompromikan, ya. Ini kalau kita berpendapat Nabi menikahi Aisyah sebelum usia baligh. Kalau Nabi menikahi Aisyah setelah usia baligh, nggak ada penjelasan, selesai, nggak ada yang perlu dijelaskan, biasa. Jadi tidak ada yang perlu dipertentangkan, bahkan keduanya bisa dikompromikan. Tidak ada yang menyalahi syariat. Jangan sampai ada yang kalangan orientalis mengatakan, oh, Nabi kalian itu menikahi anak kecil, dan bagi bangsa Arab waktu itu, ya, itu biasa. Bahkan dua putri Rasulullah, Ruqayyah dan Ummu Kulsum itu dinikahkan dengan 2 anak Abu Lahab, Utbah dan Utaibah, dan dua-duanya masih kecil. Yang ketika Nabi mendapatkan wahyu, Abu Lahab menolak risalah baginda Rasul, dipaksakan untuk dicerai, dan akhirnya Ruqayyah dinikahi oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan mereka tidak sempat berhubungan karena masih kecil. Jadi dalam tradisi bangsa Arab itu biasa waktu itu, ya. Jadi bukan suatu hal yang mengherankan, dan buktinya lagi nggak ada yang protes, ya kan? Artinya kalau Nabi menyalahi adat pada waktu itu, apalagi menyalahi syariat, ya, mesti banyak orang-orang protes. Buktinya tidak ada yang protes, ya, di masa atau di antara kalangan Quraisy pada masanya. Ini peristiwa pertama. Kemudian peristiwa yang lainnya setelah perang Badar ini, pernikahan Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib. Pernikahan Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib, keduanya menikah pada bulan Zulhijjah, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Jadi hanya beberapa bulan setelah perang Badar, ya, keduanya menikah. Dan pada bulan Ramadan, tahun ketiga, Hasan, cucu pertama baginda Rasul yang tertua, lahir. Dan kemudian setahun berikutnya, bulan Sya'ban, tahun keempat Hijriah, Husain, cucu kedua baginda Rasul, lahir. Jadi jarak antara Hasan dan Husain itu tidak sampai setahun. Hasan lahir di bulan Ramadan 3 Hijriah, Husain lahir tahun keempat di bulan Sya'ban. Belum Ramadan, Sya'ban. Bedanya 11 bulan. Jadi kalau saya hitung, Hasan lahir 2 bulan kemudian Fatimah hamil lagi, ya kan? Kan gitu hitungannya. 9 bulan kemudian melahirkan. Karena jaraknya 11. Ini dalam bahasa Jawa nyundul. Belum saatnya punya adik, udah punya adik lagi. Karena itu, ya, banyak yang menganggap Hasan dan Husain ini kembar. Karena usianya yang sangat berdekatan, padahal tidak. Yang kedua, secara postur tubuh, ya, Husain itu lebih gede, lebih besar, lebih tinggi, ya, daripada kakaknya Hasan, ya. Yang berikutnya yang perlu dijelaskan juga, pernikahan Utsman bin Affan dengan Ummu Kulsum setelah wafatnya Ruqayyah. Nah, jadi Utsman ini jamaah menikah dengan Ruqayyah putri Rasulullah SAW. Hijrahlah mereka ke Madinah. Ketika akan berangkat perang Badar, Utsman ini dicegah oleh Rasul. Mengapa? Karena Ruqayyah sakit. Nah, ternyata sakitnya bukan sakit biasa yang menghantarkannya kepada kewafatannya. Bahkan sejarah mencatat ketika pasukan kaum muslimin pulang dari Badar, ngepul debu berterbangan karena kuda-kuda dan unta mereka bergerak dari arah Badar menuju ke kota Madinah. Saat itu dikisahkan Utsman bin Affan pun sedang mengelap debu dari wajahnya sehabis memakamkan Ruqayyah. Nah, ini gambaran peristiwanya. Jadi debu berterbangan, ya, menghantarkan pasukan kaum muslimin yang menang dari medan Badar, sementara Utsman bin Affan sedang berada di Baqi, sedang mengelap wajahnya, baru selesai memakamkan istri tercintanya Ruqayyah. Ya, begitu dia meninggal, Ruqayyah meninggal dunia, ya, maka Utsman bin Affan dinikahkan oleh Rasul dengan anaknya yang berikutnya, yaitu Ummu Kulsum. Dan ini ceritanya unik, ya, karena saat itu Hafsah binti Umar, anaknya Umar pun kehilangan suaminya. Jadi dikisahkan Hafsah anaknya Umar ini janda,
ya. Kata Umar bin Khattab kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, anak saya Hafsah janda, kalau engkau mau jadikanlah sebagai istri. Bayangin gitu ya, Umar menawarkan anaknya Hafsah kepada Abu Bakar. Abu Bakar no comment, enggak jawab ya. Maka ditawarkanlah Hafsah ini kepada Utsman. Ya Utsman, ente kan duda baru kehilangan istri Ruqayyah, anak saya ini janda, kop deh nikahin. Demikian kira-kira kata orang Betawi gitu ya, nawarkan anaknya. Kata Utsman, fi ayyami hadhihi, kayaknya hari-hari ini saya belum mikirin untuk kawin gitu. Ini menolak secara halus. Akhirnya Umar datang kepada baginda Rasul, ya Rasulullah, anak sini Hafsah saya tawarkan ke Abu Bakar, dia diam aja. Saya tawarkan ke Umar, katanya belum menikah. Katanya belum mau menikah. Kata Rasul SAW apa? Ya Umar, sungguh ya, putrimu Hafsah ini akan dinikahi oleh orang yang lebih mulia daripada Utsman, dan Utsman akan menikahi wanita yang lebih mulia daripada Hafsah. Dan sejarah pun mencatat Hafsah dinikahi oleh baginda Rasul SAW, dan Utsman menikah dengan putri Rasul SAW, yaitu Ummu Kulsum. Demikian kata Rasulnya, Hafsah akan menikah dengan laki-laki yang lebih mulia daripada Utsman, Rasulullah. Sementara Utsman akan menikahi ya, wanita yang lebih mulia dari Hafsah. Siapa? Ya putri Rasulullah, Ummu Kulsum binti Rasul SAW. Dan mereka pun menikah ya. Maka pada poin terakhir, pernikahan Nabi dengan Hafsah binti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya, atau radhiyallahu anhuma, pada tahun tersebut setelah perang Badar. Dan sejak saat itu baginda Rasul mulai membangun beberapa rumah yang tadinya cuma 2 rumah ya, rumah beliau ya, lalu kemudian rumah Saudah binti Zam'ah, 2 rumah ya, dan satu lagi yang ketiga rumahnya Fatimah. Jadi kan riwayat mencatat ketika datang ke Madinah itu ya, Nabi membangun 3 rumah. Rumah beliau ya, rumah Saudah binti Zam'ah, lalu kemudian rumah Fatimah. Nah belakangan ketika Fatimah menikah dengan Ali, gabung dengan Ali, lalu kemudian Aisyah ya menikah dengan baginda Rasul, lalu bergabung dengan baginda Rasul. Rumahnya paling dekat dengan mihrab Rasul yang hari ini tempat dimakamkan Rasul Islam ya. Lalu agak di depan di samping rumah Fatimah ini didirikan satu rumah lagi, yaitu rumah Hafsah binti Umar. Yang keempat, setelah itu ya, Nabi menikah dengan Zainab binti Khuzaimah, bikin rumah yang kelima paling gede di arah kiblat, paling besar sendiri. Tapi tidak lama setelah itu Zainab binti Khuzaimah ini meninggal, hanya berselang 7 tahun setelah menikah dengan 7 bulan setelah menikah dengan Rasul. Dan rumah ini akhirnya diberikan kepada istri Nabi yang berikutnya, yaitu Ummu Salamah. Maka jadilah rumah yang rada gedean ini milik Ummu Salamah radhiyallahu anha. Itu semua terjadi nantinya setelah perang Uhud, bukan setelah perang Badar. Nah ini beberapa catatan penting jamaah setelah perang Badar. Dan pada pertemuan berikutnya kita akan bahas Ghazwa Uhud, perang Uhud insyaallah. Dan ini perang yang sangat menarik untuk dikaji. Semoga bisa mendatangkan hikmah dan manfaat bagi kita insyaallah. Waktu Isya sudah tiba, kita siap-siap melaksanakan sholat berjamaah. Dan bagi yang batal wudu, semoga tidak ada ya, kita segera melaksanakan sholat. Muadzin silakan bersiap-siap dan sempurnakan majelis ini dengan kafarat majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.